Cerita dibuka di sebuah taman hiburan dan terlihatlah pasangan ini yang sedang menjalankan misi kencan mereka. Saat itu Sansan sangat senang dan kegirangan karena ini pertama kalinya bagi dia pergi ke tempat semeriah ini. Sesaat setelah Jia Cheng melihat senyuman itu, dia terkaget dan terheran-heran. Bagaimana bisa malaikat psikopat itu tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Setelah itu, untuk kesejahteraan bersama, Jia Cheng pun memakaikan tali anti anak hilang ke Sansan. Tentu Sansan merasa malu, karena dia tak ingin diperlakukan seperti anak-anak. Tapi tiba-tiba, Jia Cheng pun langsung menyuruh Sansan untuk tak melepaskan itu dan membawanya saja. Dikarenakan Sansan itu merupakan malaikat buta arah yang selalu saja tersesat pada saat dia keluar dari rumah. Dan karena itu, Jia Cheng menyuruh Sansan untuk patuh kali ini. Setelah itu, dia juga menjelaskan kalau tak diperbolehkan untuk naik roller coaster dan teman-temannya atau sejenisnya. Tapi sementara dia menjelaskan, Sansan pun tak mendengarkan dan langsung menariknya ke tujuan pertamanya, yaitu roller coaster. Jia Cheng tentu menentang hal itu, tapi cincin tugas pun menyuruh Jia Cheng untuk bermain dengan Sansan dan menuruti semua permintaannya. Jia Cheng pun terpaksa menuruti semua permintaan dari Sansan dan bermain dengannya. Pokoknya semua permainan yang tak disukai oleh Jia Cheng dimainkan oleh Sansan. Jelas, Jia Cheng tak bisa berbuat apa-apa selain ikut tersiksa karena dia tidak menyukai semua permainan itu. Saat itu, Jia Cheng sudah pada batasnya, tapi tiba-tiba Sansan pun menariknya dan menyuruh Jia Cheng untuk bermain lagi dengannya. Saat itu Sansan terlihat sangat senang, yang membuat Jia Cheng terkejut dan tak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah selesai bersenang-senang, mereka pun sedikit beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan secara tiba-tiba, Sansan pun bertanya pada Jia Cheng, apa sebenarnya arti dari kencan? Seketika Jia Cheng pun mengungkapkan keterkejutannya kepada Sansan, karena dia merasa heran dengan Sansan. Kenapa karakternya bisa berubah dalam sekejap mata? Dan dia terus saja mengeluarkan senyum yang sangat imut, seakan-akan dia itu tokoh utama wanita di sebuah cerita romansa. Jia Cheng pun memberitahu kalau kencan itu adalah semua hal yang baru saja dan sekarang mereka lakukan ini. Ya, setelah menyadarinya, tingkah Sansan pun berubah dalam sekejap. Dan karena terlalu malu, dia pun menyuruh Jia Cheng untuk diam dan mengikutinya saja. Singkat cerita, tugas kencan mereka pun selesai. Dan Jia Cheng merasa senang karena itu akhirnya berakhir. Namun, Sansan pun meminta bantuan Jia Cheng untuk mencari ibu dari seorang anak yang sedang tersesat. Mendengarnya, Jia Cheng pun menyuruh Sansan untuk meninggalkan anak itu di tempat itu saja. Tentu, Sansan tidak setuju karena dia tidak tega untuk melakukannya. Jia Cheng pun menegaskan pada Sansan bahwa tidak apa-apa jika anak itu ditinggalkan di sana. Malahan akan jadi lebih rumit lagi kalau Sansan memaksa untuk membawa anak itu. Namun dengan tiba-tiba, Sansan pun mengeluarkan kata-kata yang sangat kejam pada Jia Cheng dengan berkata kalau semua iblis itu sama dan sangat kejam. Mendengar itu, Jia Cheng pun setuju dengan Sansan, karena memang benar kalau iblis itu adalah makhluk yang kejam, tidak berperasaan dan dingin. Oleh karena itu, dia sangat menyesal jika dia terlahir sebagai iblis. Setelah mendengarkan kata-kata Jia Cheng, mereka berdua pun berpisah arah dan pergi ke arah masing-masing. Sementara itu, Jia Cheng pun sangat kesal dengan kata-kata kejam yang ditujukan Sansan kepadanya tadi. Dan itulah alasan kenapa dia sangat membenci para malaikat yang selalu merasa benar sendiri. Namun, sementara dia berjalan pulang, pusat informasi pun memberitahu kalau ada orang hilang yang bernama Yu Sansan. Jadi diharap agar anggota keluarganya segera menjemputnya di ruang informasi. Pesan itu pun terus diulang-ulang dan membuat Jia Cheng merasa sangat tidak nyaman. Berpindah ke ruang informasi, di sini terlihat Sansan yang sedang cemas karena perbuatannya. Seketika anak tadi kemudian meminta Sansan untuk tidak cemas, karena kata mamanya tidak perlu khawatir jika pergi ke ruang informasi pada saat mereka tidak tahu jalan. Beberapa menit pun berlalu, dan Sansan semakin khawatir karena dia terus membuat masalah, apalagi dia sudah mengatakan hal-hal yang sangat kejam kepada Jia Cheng sebelumnya. Jadi dia menduga kalau Jia Cheng pasti tidak akan datang kemari. Kemudian secara tiba-tiba, Jia Cheng pun muncul sambil meminta pesan berulang tadi dimatikan, karena itu membuatnya malu. Dia juga langsung menasihati Sansan, karena Sansan tidak mendengarkannya dan malah membuat masalah.
Di sisi lain, Jiacheng juga sudah membawa ibu dari anak itu, karena sebelumnya dia melihat kalau ada seseorang kakak-kakak cantik yang terlihat cemas akan sesuatu. Jadi dia pun membawanya kemari. Jiacheng juga menjelaskan kalau setiap anak yang tersesat sudah mengetahui kalau mereka harus menunggu di satu tempat, yaitu tempat tadi di mana mereka menemukan anak itu. Karena itulah Jiacheng mengabaikan anak tersebut dan menyuruh Sansan untuk membiarkannya di sana saja. Tapi Sansan malah membuat masalah dan memperumitnya dengan cara tersesat dan pergi ke ruang informasi anak hilang. Sementara dia diomeli oleh Jiacheng, Sansan pun mengerti apa yang dimaksud oleh si Jiacheng pada waktu itu. Setelah semuanya beres, Jiacheng pun mengajak Sansan untuk pulang karena ini sudah larut. Dan mereka pun pulang bertepatan dengan Golden Hour. Saat itu Sansan melihat punggung Jiacheng. Di situ dia merasa sangat bersalah dengan kata-katanya yang telah dia lontarkan kepada Jiacheng. Tapi dia juga enggan untuk mengakuinya. Namun karena dia tahu bahwa ini merupakan kesalahannya, dia pun langsung meminta maaf pada Jiacheng. Sansan berkata kalau dia menyesal atas kata-kata kejamnya pada Jiacheng sebelumnya, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Jiacheng pun menyela kata-kata Sansan dan berkata kalau kata-kata milik Sansan tadi memanglah benar, karena pada dasarnya persepsi orang terhadap iblis memanglah begitu. Jadi Sansan tidak perlu untuk peduli dan hiduplah seperti biasa sampai kontrak tak masuk akal ini selesai. Kemudian, seketika Sansan pun langsung menarik Jiacheng ke arahnya dan berkata kalau Jiacheng pasti masih merasa kesal sekarang, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Saat itu, Sansan pun menegaskan bahwa meskipun dia membenci iblis, tapi dia tidak membenci Jiacheng. Sementara itu, tiba-tiba kaki Jiacheng pun tersandung karena menahan Sansan, dan alhasil mereka berdua pun jatuh akibat dari perbuatan Sansan sebelumnya. Kemudian, pada saat mereka mencapai tanah, sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi, karena Sansan tanpa sengaja mencium Jiacheng saat dia menimpanya. Saat itu, Sansan sangat malu karena kali ini dia yang paling banyak menjahili Jiacheng, dan semua ini karena dia. Sansan tahu hal itu, dan itu membuatnya menangis, karena dia tak ingin menerima fakta bahwa semuanya adalah kesalahannya. Beberapa hari setelah itu, terlihatlah Sansan yang sedang chilling di beanbag. Saat ini dia sedang menceritakan kehidupannya sekarang, yaitu terjebak kontrak dengan iblis bernama Jiacheng. Setelah tinggal dengannya selama ini, Sansan menemukan fakta bahwa Jiacheng tak sama dengan iblis yang dia tahu. Karena si Jiacheng ini menangis pada saat menonton film sedih, menggeliat-menggeliat dan senyum-senyum sendiri kalau ngelihat genre romance, terlalu menjiwai dan alay pada saat bermain game, suka sekali mengoleksi figur anime-anime cantik, dan terlebih selalu marah-marah ketika ada sedikit saja barang yang tidak rapi. Karena itu, Sansan heran dengan jenis iblis Jiacheng. Namun sepertinya, dia tahu kalau Jiacheng ini bukanlah orang yang jahat. Selain itu, Sansan bercerita kalau dia dilarang memasuki dapur, dan dia tidak tahu apa alasan Jiacheng melakukannya. Tapi, di antara semua itu, Jiacheng mempunyai skill memasak yang sangat hebat. Bahkan, semua masakan yang dibuat oleh tangannya terlihat sangat enak, seperti sebuah hidangan restoran bintang 5. Jelas, pada awalnya, Sansan menolak dengan sangat keras untuk memakan makanan buatan Jiacheng. Tapi setelah dia merasakan rasa makanan itu, dia pun menjadi mencintai makanan buatan tangan Jiacheng dan selalu menghabiskannya tanpa sisa. Dia sangat heran bagaimana bisa Jiacheng membuat makanan seenak ini. Jadi dia pun bertanya. Tentu Jiacheng langsung menjelaskannya. Tapi seperti yang kita tahu, Sansan sama sekali tak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Jiacheng, dan hanya mengerti kalau makanan buatan tangannya itu enak. Karena hal itu, sepertinya Sansan sama sekali tak benci untuk hidup bersama dengan Jiacheng. Walaupun karena itu, berat badan miliknya naik banyak sekali. Keesokan harinya, Sansan tersesat lagi. Kali ini bahkan pada saat menggunakan Google Map. Di sini saya bingung, siapa sebenarnya yang salah? Karena menurut riwayat, Sansan dan Google Map sama-sama ngaco. Saat itu, Sansan pun semakin tersesat dan sepertinya akan terlibat dengan beberapa masalah lagi. Di sisi lain, terlihatlah Jiacheng yang sangat bahagia karena pada akhirnya dia dapat membeli figur Kamen Rider Zio idamannya. Saat itu, dia pun tak sengaja melihat ada orang lari dan berasal dari dalam sebuah gang kecil.
Tentu dia merasa aneh karena hal itu. Dan sesaat dia mendekati, cincinnya pun langsung berbunyi, yang menandakan bahwa sepertinya dia harus pergi dari sini karena dia mencium bau-bau masalah. Tapi cincin itu langsung memaksa Jiacheng untuk pergi ke arah sana, dan akhirnya dia pun tertarik ke arah suatu masalah. Di saat yang sama, terlihatlah Sansan yang saat itu sedang membantai para preman sekolahan, karena dia menilai kalau mereka ini harus dibasmi karena membuat orang-orang kesusahan. Di situasi itu, bos para preman pun muncul, dan dia merasa tak senang karena ada orang yang mengganggu bisnisnya. Saat itu Sansan pun langsung menyuruh si bos preman untuk berhenti melakukan perbuatan jahat, yaitu memalak dan memukul-mukuli anak sekolahan. Tentu saja, si bos tak senang dengan kata-kata Sansan. Tapi seketika, Jiacheng pun muncul dan menabrak belakang kepala dari si bos preman. Singkat cerita, karena si bos preman sudah dibuat pingsan oleh Jiacheng, mereka berdua pun terjebak dalam situasi yang sangat tak baik. Tapi sementara itu, Jiacheng kebingungan karena figurnya entah terlempar kemana, dan ternyata itu sudah dipungut oleh para preman. Tentu karena hal itu, Jiacheng pun langsung menjadi marah, dan dengan refleks langsung menendang para preman itu, dan menambah membuat situasi lebih parah lagi untuk Jiacheng dan juga Sansan. Dikarenakan Jiacheng tak punya pilihan lain, dia pun terpaksa mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu lada harga diskon yang membuat mata para preman tak dapat terbuka. Tapi di saat itu, Sansan malah tidak menutup matanya, yang membuatnya terkena lada itu juga. Ya, karena tak ingin repot, Jiacheng pun langsung memegang tangan Sansan dan menuntun jalan agar mereka dapat melarikan diri dari para preman. Sesampainya mereka di tempat aman, Jiacheng pun membantu Sansan untuk membersihkan matanya. Setelah mata Sansan membaik, Jiacheng pun menyuruh Sansan untuk tidak ikut campur urusan orang lain lagi, apalagi yang dapat membahayakan dirinya. Mendengarnya, Sansan pun malah tertawa dan berkata bahwa yang penting mereka bisa lolos dari masalah itu. Jiacheng pun kebingungan karena cara pikir Sansan ini terlalu simpel. Setelahnya, Sansan pun berkata bahwa dia akan memberi Jiacheng imbalan karena telah menyelamatkannya. Jadi Jiacheng dapat memanggil Sansan kapanpun dia membutuhkan bantuan. Tapi sementara Sansan bicara, Jiacheng dengan masa bodohnya pergi dari sana. Saat itu, Sansan pun mencoba untuk menjelaskan kalau yang dia katakan tadi mungkin dapat membantu Jiacheng suatu saat. Tapi Jiacheng tak mendengarnya dan memperhatikan luka Sansan. Ya, karena hal itu, Jiacheng pun memberikan plester pada Sansan karena dia merasa terganggu melihat itu. Setelah melihatnya, Sansan malah salah paham dan menganggap kalau plester itu merupakan aksesoris cabul, karena dia melihat hal itu dari buku di bawah kasur Jiacheng. Karena Sansan yang terlalu polos, terpaksa Jiacheng pun bergerak untuk mengobati tangannya. Singkat waktu, luka di tangan Sansan pun sudah diobati, tapi Jiacheng malah mendapatkan pukulan karena kepolosan dari Sansan. Cerita pun berlanjut di rumah pasangan baru itu. Saat itu Sansan bertanya pada Jiacheng mengenai bola basket, karena dia diminta untuk ikut masuk ke klub basket. Jiacheng pun memberikannya beberapa buku dan sebuah video pembelajaran tentang basket, agar besok Sansan dapat bermain dengan baik. Keesokan harinya, di kampus, terlihatlah Sansan yang sudah siap untuk bermain basket. Saat itu Jiacheng dan juga si kacamata datang untuk mengamati, karena mereka menduga kalau sesuatu yang menarik akan terjadi. Pertandingan pun dimulai, dan kapten tim dari lawan langsung membacot. Jadi Sansan pun langsung merebut bolanya, dan dengan cepat langsung mencetak 3 skor. Singkatnya, Sansan memegang pertandingan itu, yang membuat Jiacheng tak percaya. Padahal, semalam dia baru mempelajari tentang basket. Saat itu kacamata pun memberitahu kalau Sansan itu sebenarnya mempunyai bakat, yaitu dapat belajar hal baru dengan begitu cepat, dan akan langsung menguasai hal itu bahkan walaupun hanya dengan melihatnya saja. Di babak berikutnya, yaitu babak penentuan, tim musuh menghalangi Sansan agar dia tidak dapat bergerak. Tapi dengan kemampuannya, Sansan dapat mengelabui musuh dan dengan cepat pergi ke arah bola akan jatuh. Di saat itu, Sansan dengan gagahnya berkata bahwa ini merupakan teknik spesial miliknya yang dia tiru dari Kuroko Tetsuya dari anime Kuroko no Basket. Semua orang tentu kaget. Tapi saat itu hanya 2 orang yang mengamati dengan sungguh-sungguh.
yaitu si kacamata dan juga Jiacheng. Pada saat Sansan memukul bolanya, tangannya pun dengan tiba-tiba langsung ke Seleo yang membuat bola itu terlempar begitu saja, bahkan membuatnya sangat kesakitan. Sementara itu, Jiacheng malah tertawa sendiri pada saat melihat tingkah dari Sansan.